Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, saya Fida dari PT Mikonos. PT Mikonos adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang instrumentasi dan pengadaan alat laboratorium. Kami adalah produsen dari kamera mikroskop OptiLab dan mikroskop Iris. Untuk informasi dan produk yang lebih lengkap, Bapak dan Ibu bisa akses di website kami di www.mikonos.co.id atau bisa juga ke Instagram kami di PT Mikonos. Kami juga menyediakan layanan servis dan kalibrasi alat-alat laboratorium. Dan untuk info yang lebih lengkap, silahkan kontak kami bisa melalui telepon di layar atau melalui email ke info@mikonos.co.id. Baik. Masih dalam rangka mengikuti himbauan pemerintah untuk jaga jarak dan tetap di rumah. Hari ini kami mempersembahkan lagi program edukasi online yang keempat, yaitu Mikonos EduLive. Buat yang belum tahu dan baru bergabung, Mikonos EduLive ini tayang sebelumnya 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan Kamis jam 1 dan sampai jam 2 siang. Nah, Mikonos EduLive ini tayang di portal YouTube kami @infomikonos. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu registrasi di website kami melalui www.mikonos.co.id/new/seminar maksimal 30 menit sebelum acara dimulai, karena link hanya akan berlaku selama 30 menit setelah pendaftaran. Dan bagi teman-teman yang melewatkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu teman-teman semua masih bisa mengikuti video rekamannya di website kami www.mikonos.co.id/new/seminar. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap terkait alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa tetap produktif dan mendapat ilmu selama di rumah. Setiap pertemuan, kami memberikan materi yang berbeda-beda. Materi pada hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, masih mengenai mikroskop. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk maintenance mikroskop, dan hari ini kita akan mengkalibrasi mikroskop baik secara manual maupun secara digital. Dan yang tidak kalah menariknya, selain kami memberikan pelatihan secara gratis, kami juga akan memberikan pulsa gratis bagi masing-masing 5 orang, yaitu sebesar Rp20.000. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa disampaikan melalui komentar. Nanti akan kita coba bahas satu persatu. Baiklah, mungkin tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita mulai materi pada hari ini, yaitu kalibrasi manual dan digital pada mikroskop. Nah, sebelumnya apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah sebuah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari suatu alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar yang berlaku atau tolak ukur yang sudah ditetapkan atau disepakati. Nah, dalam mikroskop sendiri, pada dasarnya kalibrasi mikroskop bertujuan untuk mengetahui jarak antar skala okuler, karena untuk melakukan pengukuran sel mikrometer yang digunakan hanya mikrometer okuler, sedangkan mikrometer objektif hanya digunakan untuk mengetahui jarak antar garis pada okuler. Kemudian kalibrasi harusnya dilakukan pada setiap perbesaran objektif, itu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali perbesaran objektif. Hal ini dikarenakan setiap perbesaran objektif memiliki luas bidang pandang yang berbeda. Dengan bertambahnya perbesaran objektif, biasanya luas bidang pandang juga akan semakin kecil atau sempit. Nah, secara singkat, tujuan kalibrasi mikroskop ini yaitu yang pertama, untuk mendapatkan kepastian nilai ukur untuk masing-masing perbesaran lensa objektif. Jadi nanti setiap lensa objektif kita mempunyai nilai ukur yang bagus, yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian memiliki kepastian unit, satu skala atau parameter yang digunakan atas objek yang diamati. Kemudian yang ketiga itu hasil pengamatan mikroskopik menjadi lebih akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itulah tujuan dari dilakukannya kalibrasi pada mikroskop. Nah, kalibrasi untuk mikroskop ini, apakah harus semua mikroskop kita kalibrasi? Sebenarnya tidak harus semua mikroskop dikalibrasi, karena pada dasarnya mikroskop adalah sebuah alat pengamatan. Hanya pada beberapa kasus, untuk mikroskop yang digunakan untuk pengukuran, maka harus dilakukan kalibrasi. Karena di situ harus ada ukuran-ukuran yang kita pertanggungjawabkan.
Nah, kalau di tempat Bapak dan Ibu menggunakan mikroskop yang tidak membutuhkan pengukuran, hanya untuk pengamatan saja, maka tidak perlu melakukan kalibrasi. Kecuali memang nanti suatu saat akan dibutuhkan untuk pengukuran, atau saat ini Bapak dan Ibu mempunyai alat untuk kalibrasi. Mumpung Bapak Ibu sedang melihat acara ini, bisa nanti dipraktekkan untuk mengkalibrasi mikroskopnya. Nah, untuk mengkalibrasi mikroskop, kita akan mulai dari kalibrasi yang manual. Untuk kalibrasi manual ini, nanti kita membutuhkan mikrometer okuler. Mikrometer okuler ini biasanya dipasang pada lensa okuler. Nah, pada lensa okuler itu sendiri sebenarnya tidak semua lensa okuler kompatibel untuk diberi atau dipasangkan mikrometer okuler. Pada beberapa lensa okuler yang dia memang kompatibel untuk pemasangan mikrometer okuler, pada bagian bawahnya bisa dilepas sehingga kita bisa melihat bahwa di situ seharusnya di bagian yang kita lepas itu ada tatakan atau tempat memang yang disediakan untuk mikrometer okuler. Nah, sementara untuk beberapa mikrometer okuler pada mikroskop yang dia memang tidak mengharuskan diadakannya atau dilakukan kalibrasi di objektifnya itu, dia tidak ada bagian yang bisa dilepas tersebut. Bagiannya biasanya di bagian bawah. Kalau kita melihat mikroskop seperti ini, di bagian bawahnya ini bisa kita lepas, kemudian kita taruh mikrometer. Kalau yang tidak bisa dilepas, berarti dia memang seharusnya tidak digunakan untuk bukan seharusnya, idealnya tidak digunakan untuk proses pengukuran. Nah, mikrometer okuler ini biasanya satu ukuran dan biasanya hanya bergaris-garis, tidak ada dua jenis, ada yang bergaris-garis, ada yang tidak, ada yang bergaris-garis dan ada nomornya, ada yang hanya bergaris-garis saja. Nah, tapi lebih umumnya itu berupa hanya garis-garis sejajar yang belum diketahui jarak antar garisnya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf, di tempat kami untuk sambungan koneksi masih bermasalah. Jadi mohon maaf kalau nanti hari ini atau ke depan nanti masih ada sambungan yang bermasalah. Untuk streaming yang lancar, nanti Bapak Ibu bisa melihat rekaman dari video kita kali ini di website Mykonos. Biasanya nanti untuk file yang sudah kita upload itu sudah kita potong-potong untuk bagian yang delay atau bermasalah. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu ketinggalan atau koneksinya terlalu lambat atau tidak lancar, nanti bisa melihat di video yang sudah rekamannya di website kami. Saya lanjutkan untuk alat dan bahan proses dari kalibrasi mikroskop secara manual, yaitu yang pertama tadi mikrometer okuler, kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan mikrometer objektif. Nah, mikrometer objektif itu skalanya sudah diketahui. Berbeda dengan mikrometer okuler, untuk mikrometer objektif ini biasanya sudah ada tulisan skalanya. Jadi macam-macam skalanya, ada 1:sekian, 1:sekian. Nah, yang biasa digunakan adalah 1:10. Nah, jarak masing-masing garisnya itu biasanya 0,01 sampai 0,01 sampai 10 mikron. Nah, nanti bisa ibu-ibu atau bapak-bapak cek kalau misalnya sudah mempunyai mikrometer objektif. Kebetulan kalau di tempat saya ini ada salah satu mikrometer objektif. Kalau di tempat saya di sini ada 4 gambar, 4 kalibrator yang 4 garis kalibrator yang di dalam satu kalibrasi ini. Itu ada 1 div sama dengan 0,1 mm, 1 div 0,01 mm, kemudian sudutnya 0,15 dan 0,7 mm. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah 1 div sama dengan 0,01 mm. Sekali lagi, yang biasa kita gunakan adalah 1 div sama dengan 0,01 mm. Karena itu ukuran yang lebih mudah untuk kita melakukan perhitungan nantinya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mempunyai perbesaran yang berbeda, tinggal disesuaikan saja. Cuman yang kita rekomendasikan adalah menggunakan yang 1 div sama dengan 0,01 mm.
Nah, setelah kita membutuhkan mikrometer okuler dan mikrometer objektif, tentu saja kita juga membutuhkan mikroskop. Nah, mikroskop ini tergantung dari Bapak Ibu menggunakan mikroskop jenis apa. Dari yang monokuler, binokuler sampai trinokuler bisa kita pergunakan untuk kalibrasi. Yang penting adalah mikrometer okuler dan objeknya bisa terlihat. Baik, selanjutnya di sini akan saya perlihatkan seperti apa proses dan mikrometer objektifnya. Jadi saya akan menggunakan laptop saya supaya nanti Bapak Ibu dan di rumah bisa lebih jelas bagaimana proses dari kalibrasi secara manual ini. Nah, di depan Bapak dan Ibu sudah ada contoh gambar mikrometernya. Jadi yang di sebelah kiri yang dipegang oleh tangan itu adalah mikrometer okuler. Bentuknya bulat, berisi garis-garis seperti penggaris. Kemudian di samping kanannya adalah mikrometer objektif. Nah, untuk pengukurannya sendiri 0,01 mm itu sama dengan 10 mikron. Sekali lagi, 0,01 mm itu sama dengan 10 mikron. Nah, alat ini yang bisa kita siapkan untuk melakukan kalibrasi. Nah, kemudian caranya seperti apa? Setelah kita menyiapkan mikrometer okuler dan objektif, kita tempatkan mikrometer okulernya pada okuler di mikroskop. Mohon maaf untuk koneksi yang masih bermasalah. Kami juga sedang berusaha untuk memperbaikinya. Hanya memang masih terkendala di masalah teknis. Saya lanjutkan. Baik, setelah kita menyiapkan mikrometer okuler pada lensa okuler, kemudian mikrometer objektif pada slide preparat pada meja preparat, kemudian kita akan melakukan kalibrasi pada perbesaran 4 kali. Nah, di layar sudah tampil untuk salah satu cara bagaimana mengkalibrasi perbesaran 4 kali. Nah, yang dilingkari di bagian yang di sini ini adalah skala MOK atau mikrometer okuler. Sementara yang di bawah ini adalah MOB atau mikrometer objektif. Jadi di sini bisa kita lihat caranya. Kita menggunakan preparat ini ditumpuk seperti ini atau disejajarkan seperti ini. Kemudian kita lihat garis yang menempel atau yang sejajar dengan masing-masing mikrometer. Nah, di sini salah satu contohnya pada mikrometer okulernya itu menempel pada garis ini. Kemudian ada satu lagi garis yang menempel, yaitu pada garis kedua. Nah, jadi di lensa okulernya itu ada dua okuler. Kemudian untuk dua objektif dan okulernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini 0,2, ini 0,5. Nah, perhitungannya adalah kita menggunakan rumus. Setelah kita hitung tadi, MOK-nya 0,2, kemudian MOB-nya 5. Kemudian kita masukkan rumus. Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi tadi ada 2 kali okuler sama dengan 5 objektif. Kemudian kita turunkan menjadi 1 okuler sama dengan 5 kali 10 mikrometer persegi sama dengan 50/2. Karena nanti 2 okuler. Nah, sama dengan 1 okuler itu adalah 25 mm. Jadi hasil kalibrasi dari 4 kali ini adalah 5
25 milimikron. Nah, ini 25 milimikron ini kita simpan karena nanti akan kita gunakan untuk pengkalian di saat kita melakukan perhitungan tanpa menggunakan mikrometer objektif. Sekali lagi, hasil perhitungan menggunakan kalibrasi atau menggunakan mikrometer tadi, kita buat perhitungannya adalah seperti ini. Kemudian setelah ketemu hasilnya 25 mikron, kita simpan, kita catat perbesar 4 kali, 1 sama dengan 25 milimikron satu okuler. Nah, kemudian selanjutnya contoh adalah pada kalibrasi 10 kali. Nah, pada 10 kali caranya sama. Kita di sini menggunakan skala MOP. Ini adalah skala MOK. Nah, pada garis yang kita dekatkan ini ada garis-garis yang bersinggungan atau sejajar, yaitu di sini bisa kita lihat nilainya hampir sama, yaitu dari MOK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada MOK-nya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nah, kalau sudah didapat garis yang sama seperti ini, kita masukkan seperti tadi, masukkan ke rumus, sehingga perhitungannya menjadi 10 okuler sama dengan 10 objektif. Sehingga 1 okuler sama dengan 10 kali 10 milimikron per 10. Jadi 100 per 10. Artinya 1 okuler sama dengan 10 milimikron. Nah, hasil akhir kalibrasinya adalah 10 kali adalah 10 mikron. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana mengkalibrasi di perbesaran selanjutnya. Nah, di layar adalah perbesaran 40 kali. Caranya sama seperti tadi. Kita menggunakan garis yang sudah berpotongan. Nah, di sini kita bisa lihat garis yang bersinggungan. Pada MOB itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada nilai MOK-nya itu ada 2, ada 5, 10, 15, 20. Ada 20 mikron. Nah, jadi 1 okuler sama dengan 2,5 mikron. Mohon maaf, tadi saya salah menyebutkan mengenai milimikron. Bahwa milimikron itu tidak ada, yang ada hanya mikron ya. Jadi tadi yang saya bilang milimikron maksudnya adalah mikron. Saya lanjutkan. Jadi untuk perbesaran 40 kali seperti ini, biasanya garis yang tampil itu berbeda. Jadi yang menggunakan objektif itu biasanya lebih besar, seperti ini. Sementara yang menggunakan okuler itu tetap garisnya. Nah, kemudian bagaimana bila yang bersinggungan tidak pas tepat pada tengahnya, atau untuk menentukan bagaimana yang sejajar, itu adalah untuk yang bagian awal ini, kita bisa memulai dari mengambil sudut yang sisi yang paling pinggir sini, kita paskan di sini. Sementara untuk untuk garis selanjutnya yang bersinggungan, kita ambil yang dia di tengah. Ini paling pinggir, ini di tengah. Nah, dari gambar ini di sini sudah ada perhitungannya, yaitu 20 okuler sama dengan 5 objektif. Sehingga 1 okuler sama dengan 50 bagi 20 sama dengan 2,5 mikron. Nah, ini sama seperti tadi, kita simpan hasil perhitungan ini. Setelah disimpan, kita lanjut ke kalibrasi pada perbesaran 100 kali. Nah, perbesaran 100 kali sama seperti tadi, kita menggunakan mikrometer okuler dan objektif. Kemudian kita tumpuk di sini.
Kemudian skalanya setelah terketemu, ini kita lihat bagian mana yang bertemu, yang saling bersinggungan. Nah, di sini bisa kita lihat pada perbesaran lensa okuler ada 1, 2, 20, 22 okuler. Kemudian sama dengan objektifnya hanya 2, 1, 2. Sehingga perhitungannya 22 okuler sama dengan 2 objektif. Satu okulernya 2 kali 10 mikron per 22 sama dengan 20 per 22. Satu okuler, sehingga hitungannya menjadi satu okuler sama dengan 0,9 mikron. Nah, setelah kita ketemu perhitungan ini, kita simpan lagi. Nah, perhitungan-perhitungan tadi yang sudah kita simpan, kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengkalian ketika kita menggunakan mikrometer okuler untuk melakukan pengamatan. Nah, misalnya pada gambar di depan adalah contoh pengukuran menggunakan perbesaran objektif 4 kali. Nah, di sini ketika kita menggunakan 4 kali, tebal dari daun ini sekian. Kalau dihitung ini ada sekitar 20 okuler, sehingga nilai 20 ini tinggal kita kalikan dengan nilai hasil kalibrasi yang tadi kita sudah hitung dan kita tetapkan, sehingga hitungannya adalah 20 dari tebal ini, 20 garis ini lensa okuler, kita kali dengan hasil kalibrasi tadi, yaitu 25 pada perbesaran 4 kali, sehingga hasilnya menjadi 500 mikron. Sehingga bisa kita simpulkan tebal dari daun tersebut adalah 500 mikron. Nah, kemudian untuk perbesaran pada 10 kali sama seperti tadi caranya. Jadi kita tentukan dulu menggunakan perbesaran mikrometer okuler. Di sini bisa kita lihat kalau kita ukur dari titik A ke titik B itu kurang lebih sekitar 50 okuler. Sehingga perhitungannya kita menggunakan perbesaran 100 kali perhitungan tadi, 10 kali perhitungan tadi, yaitu kita 10 kali 1:1, sehingga 50 okuler itu sama dengan 50 kali 10 mikron sama dengan 500 mikron. Kemudian selanjutnya pada pengukuran dengan objektif 40 kali sama seperti tadi, kita ukur berapa tebalnya, bagian mana yang ingin kita ukur. Setelah ketemu, tinggal kita kalikan dengan nilai yang sudah tadi kita kalikan, nilai penetap tadi. Sama halnya dengan perbesaran 100 kali. Tinggal kita kalikan. Kalau tadi untuk nilai kalibrasinya adalah 0,9, kemudian luas penampang yang ini kita ukur ini adalah 17 okuler, tinggal kita kalikan. 17 dikalikan 0,9 mikron sama dengan 15,3 mikron. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan menggunakan kalibrasi menggunakan mikrometer okuler dan mikrometer objektif untuk pengukuran atau kalibrasi mikroskop secara manual. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbesaran dari mikrometer objektif itu semakin besar perbesarannya, maka garisnya akan semakin besar. Berbeda dengan lensa objektif dengan lensa okuler, di perbesaran manapun cenderung sama. Sehingga hal ini yang menyebabkan harus dilakukan kalibrasi setiap perbesaran objektif. Nah, mungkin itu untuk perbesaran, untuk mengkalibrasi dengan cara manual. Selanjutnya mungkin akan saya lanjutkan bagaimana kalibrasi dengan cara digital. Nah, untuk kalibrasi digital ini saya akan menggunakan contoh, yaitu menggunakan salah satu produk kami, yaitu kalibrasi dengan menggunakan bantuan kamera mikroskop OptiLab. Nah, nanti akan kita sama-sama peragakan seperti apa
cara kalibrasi digital, yaitu menggunakan OptiLab. Nah, setiap penggunaan mikroskop seperti yang tadi saya bilang, memang harus dilakukan pengukuran atau kalibrasi, apalagi terutama untuk yang menggunakan data ukur atau data jarak, sehingga sangat wajib untuk dilakukan kalibrasi. Termasuk pada mikroskop digital juga berlaku hal demikian. Nah, yang membedakan untuk kalibrasi mikroskop digital ini biasanya jauh lebih mudah karena memang untuk perhitungannya sudah dibantu dengan software. Nah, kalibrasi ini biasanya cukup dilakukan sekali pada awal instalasi mikroskop atau software. Nah, kalibrasi biasanya dapat dilakukan lagi ketika kita menggunakan komputer atau mikroskop yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita menggunakan mikroskop yang sama, menggunakan komputer yang sama, mikroskop yang sama serinya maksudnya. Jadi saya menggunakan satu komputer, di situ sudah dikalibrasi. Kemudian mikroskop yang dipakai adalah mikroskop Olympus CX21. Ketika mikroskop ini diganti dengan yang lain, tapi masih sama serinya, yaitu Olympus CX21, itu kita tidak usah mengkalibrasi, karena kita sudah menyimpan data dari CX21 itu. Tapi ketika kita menggunakan merek lain seperti Nikon, kita harus melakukan kalibrasi ulang. Nah, untuk melakukan kalibrasi pada mikroskop digital, kita membutuhkan alat dan bahan berupa kamera mikroskop, bisa seperti ini atau merek yang lain, tapi yang saya pakai adalah menggunakan kamera mikroskop OptiLab, ini yang seri V2. Kemudian di setiap pembelian kamera mikroskop OptiLab Advance ataupun seri yang lainnya, biasanya kita sudah sediakan juga mikrometer objektif untuk mengkalibrasi. Nah, selain kita butuh kamera tadi, kita juga butuh mikrometer objektif untuk mengkalibrasi. Setelah itu kita juga butuh tentu saja di sini mikroskop. Nah, nanti saya akan menggunakan mikroskop ini. Kemudian untuk menginstalnya atau proses kalibrasinya, kita membutuhkan laptop. Sini saya juga sudah menyiapkan laptopnya. Nanti akan saya tampilkan di layar. Jadi nanti Bapak Ibu semua di rumah, bagi yang sudah menggunakan OptiLab ataupun belum, bisa disimak seperti apa proses dari awal sampai akhir cara kalibrasi kamera dengan mikroskop dengan menggunakan OptiLab Advance V2. Baik, saya sambungkan dulu ke PC untuk tampilannya biar nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas. Untuk langkah awalnya kita pasang dulu mikroskopnya. Kita pasang dulu OptiLab-nya di mikroskop. Setelah OptiLab terpasang, kemudian kita koneksikan ke PC atau ke laptop kita. Nah, di sini saya sudah mengkoneksikan PC dan OptiLab Advance. Nah, yang bisa dilihat di tampilan layar Bapak Ibu teman-teman semua, itu adalah PC saya. Jadi apa yang saya lakukan di laptop ini nanti akan tampil di layar. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan dua buah software, yaitu OptiLab Viewer 2.2 sama Image Raster seri 3. Nah, ini adalah software yang terbaru dari kami. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan OptiLab tapi belum update softwarenya, nanti bisa silahkan update di website kita www.microsoft.id. Nanti kita gratis. Bapak Ibu yang menggunakan OptiLab bisa update secara gratis software yang sudah dipakai di tempat Bapak dan Ibu. Bisa mengakses dan di-download, silahkan. Nah, setelah saya mengkoneksikan OptiLab, kemudian kita membuka aplikasi OptiLab Viewer. Nah, di sini sudah tampil. Tidak ada gambar sama sekali karena memang saya belum menggunakan mikrometer objektifnya.
Sini saya akan mendapatkan mikrometer objektifnya. Kita akan coba mencari fokus dari mikrometernya. Nah, kita sudah dapat, tinggal kita fokuskan. Saya coba fokuskan. Nah, kita sudah dapat fokus dari perbesaran 4 kali menggunakan mikrometer objektif dengan skala 0,01 mikron. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan dari mikrometer yang kita pakai. Nah, caranya adalah kita memfoto dulu setiap perbesaran dari tampilan mikrometer objektif di mikroskop menggunakan OptiLab. Ya, saya coba untuk foto. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu untuk gambar yang tampil kita usahakan tegak lurus supaya nanti mempermudah untuk proses dalam kita kalibrasi. Jadi ini kalau bisa kita buat sejajar atau tegak lurus. Kalau sudah, kita foto. Setelah difoto, kemudian kita bisa menyimpan. Nah, misal kita kasih keterangan, mikroskop kita yang saya gunakan adalah Iris dan perbesarannya adalah 4 kali. Nah, setelah kita melakukan perbesaran pada 4 kali, kita kemudian melanjutkan ke perbesaran selanjutnya. Sini ada 10 kali. Kita foto lagi. Nah, di sini saya sudah kebetulan tadi sudah memfoto untuk semua perbesaran tadi. Caranya sama. Di sini saya sudah foto untuk bahan kalibrasinya. Ini adalah foto 4 kali. Kemudian ini adalah foto 10 kali. Nah, harus Bapak Ibu ingat, setelah foto kita harus selalu memberi keterangan perbesaran yang kita gunakan. Kemudian ini foto 40 kali menggunakan OptiLab Advance. Selanjutnya ini adalah foto 100 kali. Nah, setelah kita membuat foto dari semua perbesaran tersebut, kita simpan. Tempat saya simpan di sini satu folder. Kemudian karena saya menggunakan mikroskop merek Iris dan OptiLab Advance, di sini foldernya saya tulis demikian. Bapak Ibu kalau menggunakan mikroskop yang lain, silahkan ditulis juga kalibrasi mikroskop, misalnya CX21, berikut kamera yang dipakai apa. Sehingga nanti ketika rekan yang lain ingin melakukan kalibrasi dengan menggunakan alat yang sama dan kamera yang sama, dengan mikroskop yang sama, nanti tidak usah memfoto-foto, tinggal di copy. Ini bisa di copy selama produk dan mikroskopnya sama. Nah, lalu bagaimana setelah kita melakukan foto-foto tadi? Nah, setelah foto, kemudian kita akan melakukan proses kalibrasi. Nah, untuk proses kalibrasinya tersebut, kita menggunakan software yang satunya. Setelah tadi kita menggunakan Image Raster untuk foto, selanjutnya kita beralih ke software yang kedua, yaitu Image Raster. Nah, Image Raster ini kita gunakan untuk melakukan kalibrasi mikroskop. Caranya kita masuk ke Image Raster. Setelah itu, ini kosong karena kita belum memasukkan gambar. Caranya kita masukkan gambar yang akan kita olah. Nah, setelah kita olah, kita pilih folder tadi,
yaitu kalibrasi OptiLab Iris. Nah, untuk kalibrasinya kita mulai dari perbesaran paling kecil. Kita masukkan gambar 4 kali. Nah, gambar untuk kalibrasi sudah muncul. Kita bisa langsung melakukan kalibrasi. Kita bisa zoom untuk mempermudah proses pengkalibrasiannya. Caranya adalah di sini sudah ada panel-panel yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau kita akan mengkalibrasi, kita menggunakan panel yang ini, Calibrate. Jadi ini yang tampilan defaultnya. Kemudian kita klik Calibrate. Setelah itu, di sini akan muncul jendela seperti ini. 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali ini adalah perbesaran yang sudah kita sediakan. Sementara ini baru ini bisa Bapak Ibu tambahin kalau misalnya menggunakan perbesaran yang lain. Misalnya 20 kali atau perbesaran yang lain. Nah, di sini karena saya akan melakukan perbesaran 4 kali, saya juga akan melakukan perbesaran di sini. Klik di sini. 4 kali perbesarannya, kemudian kita klik Calibrate. Nah, kita menggunakan gambar yang tadi, tinggal di next. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Caranya yaitu dari sisi yang paling kiri, kita klik di sini. Saya ulangi. Dari sisi paling gini, klik, kemudian kita drag ke sisi paling akhir, paling kanan, drag. Nah, dari sisi A sampai sisi B ini panjangnya adalah 1000 mikron. Karena itu kita tinggal masukin nilainya di sini, 1000 mikron. Setelah kita masukkan di sini, kita tinggal next. Kita sudah mengkalibrasinya, cukup. Next. Selesai. Untuk 10 kalinya sama. Klik pada bagian ini. Kita kalibrasi. Kita menggunakan gambar yang 10 kali perbesaran. Foto 10 kali. Next. Nah, kita klik lagi dari bagian paling ujung sini sampai ke bagian paling sini. Sama seperti tadi, dari ujung sini sampai sini, yaitu 1000 mikron. 1000 mikron. Jadi satu garis A sampai garis B yang kecil ini, itu nilainya 10. Dan di sini dari sampai sini adalah 1000. Next. Finish. Next. I'm done. Selanjutnya 40 kali, sama. Klik 40 kali, Calibrate. Kita menggunakan gambar yang 40 kali. Next. Kita klik dari sini, dari tengah sampai ke tengah. Dan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 250 mikron. Next. Finish. Next. Finish. Selanjutnya yang terakhir yaitu 100 kali perbesaran. Kita menggunakan gambar yang 100 kali. Kita ambil dari satu sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 100 mikron. Next. Finish. Next. Finish. Nah, ini adalah kita sudah melakukan kalibrasi pada mikroskop iris dan kamera OptiLab V2. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan software Image Raster ini. Caranya adalah setiap kita menggunakan gambar
selalu usahakan gambarnya kita beri keterangan perbesaran yang dipakai untuk memfoto. Jadi misal seperti tadi, di sini saya menggunakan perbesaran 4 kali untuk memfoto objek di sini. Ini saya menggunakan yang ini aja, 10 kali perbesaran. Nah, kalau kita menggunakan foto yang difoto dengan perbesaran objektif 10 kali, pada bagian profil ini harus disesuaikan juga, yaitu 10 kali. Sehingga nanti hasilnya akan valid. Kita menggunakan satuan mikron, klik pada measure, kemudian kita lakukan untuk pengukuran. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Dari titik A, titik B, titik yang saya ukur ini kurang lebih ada 1000 mikron, 1003,88 mikron. Nah, ketepatan dari hasil pengukuran ini tergantung dari ketelitian kita ketika mengklik pada objek. Jadi tadi dari titik A titik B itu 1000, kita akan melakukan pengukuran pada 10 kali, hasilnya sudah benar, kurang lebih 1000,3,88. Kemudian kita coba menggunakan perbesaran yang selanjutnya 40 kali. Kita ganti fotonya dengan yang 40 kali. Nah, ini kita ganti 40 kali. Kita melakukan juga pengukurannya. Nah, dari titik A sampai titik B harusnya kurang lebih 25 atau 250. Kita lihat di sini. Hasilnya 250,92. Artinya hasil kalibrasi kita sudah standar dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya lanjutkan. Kurang lebih seperti tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk proses kalibrasi mikroskop baik manual ataupun secara digital kurang lebih ada seperti tadi. Kurang lebih seperti tadi. Untuk yang bertanya, coba nanti kita akan coba jawab satu persatu untuk yang pertanyaan. Yang jelas kurang lebih untuk proses dari kalibrasi baik secara manual maupun secara digital yang biasa kami lakukan kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang jelas, tidak bisa terjawab di sini karena memang waktu juga tidak terlalu panjang, nanti bisa Bapak dan Ibu untuk melakukan pertanyaan lebih lanjut dengan menghubungi kami di nomor yang ada di layar. Silahkan. Nah, mungkin saya lanjutkan untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab biar nanti waktunya kita cukup. Sini saya akan mengecek yang sudah online dan sudah bertanya. Untuk Ibu Rahma Afrianti, untuk harga Optilab nanti bisa kami infokan ke Ibu secara langsung. Nanti akan kita berikan informasi masing-masing harga Optilab sesuai dengan varian yang kita miliki. Nanti akan kami infokan ke Ibu Rahma Afrianti. Untuk Pak Yasir Patelki, gambar skalanya untuk kalibrasi apakah nanti diberikan setelah kita beli produk Optilab atau bisa beli skalanya saja, Pak? Untuk ini mikrometer objektif itu sudah kami sertakan pada setiap packaging atau setiap pack produk dari Mykonos, terutama pada Optilab serian Optilab. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai mempunyai kamera yang lain atau ingin mempunyai kalibrasi ini, alat kalibrasi ini, Bapak Ibu bisa membelinya tersendiri tanpa harus membeli Optilab, bisa didapatkan di tempat kita. Silakan hubungi untuk admin kami kalau ingin bertanya lebih lanjut mengenai harga atau ketersediaan barangnya. Bisa Pak Yasir hubungi di admin.
Untuk Pak Suhardi Yohanes, yaitu ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi untuk mensiasati agar tidak terjadi penyimpangan yang besar, karena ada kalanya setiap seri kamera OptiLab ternyata belum tentu sama karena kami punya dua kamera berbeda. Untuk siasatnya biasanya kita menggunakan mouse dan kita scroll sampai besaran paling besar, Pak. Itu biasanya tampilan garis-garis tadi menjadi lebih zoom sehingga kita lebih teliti atau lebih meminimalisir pergeseran dari titik yang kita tentukan. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan mikroskop untuk kalibrasi, angkalah baiknya lebih baik kita menggunakan mouse, karena dengan mouse kita bisa melakukan zoom in dan zoom out. Biasanya untuk menentukan titik seperti yang tadi saya lakukan, harusnya kita memperbesar gambarnya supaya nanti kita bisa melihat dengan jelas titik-titik mana yang akan kita ukur. Kalau tidak kita zoom, biasanya kita hanya mengandalkan seperti tadi, pengamatan mata secara langsung. Jadi mungkin untuk sementara seperti yang saya tadi bilang untuk Pak Suhardi, dengan cara zoom in atau memperbesar tampilan garis pada lensa pada OptiLab, yaitu dengan cara scroll menggunakan mouse. Karena untuk tampilan pada menggunakan zoom pada laptop itu tidak bisa. Jadi lebih baik menggunakan mouse atau menggunakan PC yang bisa kita zoom. Dan dari selanjutnya, mikrometer bisa dipakai berapa kali? Untuk mikrometer bisa dipakai berapapun, Bu, selama dia tidak rusak. Mikrometer ini hanya berupa alat bantu seperti penggaris, sehingga nanti nilai di mikrometer ini akan kita masukkan ke software. Atau kalau misalnya kita menggunakan manual, nilai dari perkalian menggunakan penggaris ini kita simpan, kita tulis sebagai ketetapan setiap perbesaran yang tadi. Jadi ini bisa dipakai berapapun, Bu, selama tidak rusak, karena ini hanya penggaris. Pada kalibrasi manual, jika garis MOP dan MOK tidak pas, bagaimana, Pak? Pertanyaan dari Ibu Rahma Afrianti. Pada kalibrasi manual, apabila kita tidak mendapat garis yang sejajar, kita ngambil yang paling mendekati. Pasti ada garis yang paling mendekati. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk acuan sebagai bahan untuk kita melakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya dari Pak Suhardi Yohanes. Maksud dari Pak Suhardi Yohanes tadi menggunakan menggunakan dua OptiLab, yaitu maksudnya menggunakan satu kamera untuk foto, kemudian pengukurannya menggunakan kamera kedua. Untuk itu nggak apa-apa, Pak, selama kita mengkalibrasi itu hasilnya sama mikroskop A, mikroskop B, OptiLab A, OptiLab B, selama kita menggunakan kalibrasi yang benar, kita proses menggunakan kalibrasi yang benar dan pengukuran yang sama, itu nanti hasilnya harusnya sama. Karena yang kita gunakan adalah ini. Untuk OptiLab-nya hanya perekamnya saja. Jadi harusnya acuannya selalu ini. Jadi di beberapa OptiLab atau di beberapa pengukuran OptiLab maupun pengukuran manual harusnya sama, karena yang kita jadikan acuan adalah sama. Untuk profil yang baru untuk OptiLab kamera baru itu 4 kali untuk OptiLab Advanced dan 4 kali untuk OptiLab V2. Untuk profil yang baru. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertanyaannya.
Nanti kalau Bapak Ibu masih ada yang belum terjawab, belum puas atau masih belum jelas karena memang sinyal dari kami juga bermasalah, silahkan nanti bisa hubungi ke admin kita untuk pertanyaan yang lebih lengkap. Dan mungkin cukup sekian untuk kalibrasi objek mikroskop baik secara manual maupun secara digital pada hari ini. Jadi dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, maka mengakhiri pula Mykonos EduLive untuk seri alat laboratorium yaitu mikroskop. Untuk jadwal dan pembahasan alat yang lain, nanti akan kita infokan lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin nanti bisa kita infokan melalui WhatsApp seperti kemarin, atau bisa melalui website kami di www.mykonos.id. Atau mungkin kalau dari Bapak Ibu mempunyai usulan atau masukan alat apa yang ingin dibahas, silahkan bisa di komen atau hubungi tempat kita, nanti mungkin akan kita jadikan bahan untuk materi selanjutnya. Nah, baik, mungkin akhirnya sampai di sini dulu untuk Mykonos EduLive kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk share info live streaming kami ke rekan-rekan Bapak Ibu semuanya, atau bisa follow IG kami untuk mendapatkan informasi yang update, yaitu di @pt_mykonos. Sekali lagi, acara ini gratis, tidak dipungut biaya. Dan seperti biasa, saya akan umumkan siapa pemenang untuk giveaway kali ini. Saya ambil beberapa tadi yang sudah menanyakan. Yang pertama ada Ibu Rahma Afrianti. Selamat, Ibu Rahma Afrianti mendapatkan pulsa 20.000. Kemudian Pak Suhardi Yohanes, seperti biasanya Pak Suhardi Yohanes juga mendapatkan. Selamat. Kemudian dari Ibu Eva Yusepa. Ibu Eva Yusepa juga selamat mendapatkan pulsa Rp20.000. Selanjutnya buat Pak Yasir Patelki. Pak Yasir Patelki juga mendapatkan pulsa sebesar Rp20.000. Selanjutnya satu lagi selamat kepada Bapak Ida Bagus. Ida Bagus dari FIK Atmajaya. Selamat, Bapak juga berhak mendapatkan pulsa Rp20.000 dari kami. Selamat kepada nama-nama yang tadi disebutkan. Silakan hubungi admin kami di nomor yang tertera di layar. Pada akhirnya saya Fida harus undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dari teknis maupun dari saya sendiri yang kurang jelas dalam menyampaikan materi. Sekali lagi, apabila ada yang belum tuntas di sini, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke email ataupun ke nomor yang tertera. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.